Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi dalam pertemuan minggu ke-7 pembelajaran rutin kita. Nah, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang kiamat sugra maupun kiamat kubra. Nah, hari ini pada minggu ke-7 ini kita akan mempelajari materi selanjutnya itu adalah peta perjalanan pulang. Jadi setelah kita kiamat kubra, kiamat sugra, maka ada kematian. Nah, setelah kematian itulah materi kita selanjutnya peta perjalanan pulang. Membangun tanggung jawab melalui kesadaran akhirat, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya teman-teman mempersiapkan bukunya, pensilnya, penanya, penghapus, dan semua macam ATK. Itu disiapkan dulu, termasuk air minum, biar nanti teman-teman tidak bosan atau boleh sambil ngemil makanan gitu waktu mendengarkan video ini waktu pembelajaran kita sedang berlangsung. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang paspor atau visa kita bakal ke luar negeri. Oh, tentu tidak. Jika kita ingin berpergian ke luar negeri, kita butuh dokumen resmi. Begitu pula dengan perjalanan pulang ke akhirat. Paspor itu adalah iman, identitas utama kita sebagai hamba Allah. Dan yang pasti visa, amal soleh, izin masuk yang ditentukan oleh perbuatan kita. Nah, teman-teman, jadi paspor dan visa kita untuk kembali ke akhirat itu adalah iman dan amal soleh. Jadi kalau teman-teman punya iman, berarti teman-teman sudah mempunyai identitas utama. Jika teman-teman mempunyai amal soleh, berarti teman-teman sudah memegang pisah. Jadi kita aman dan tidak tersesat di akhirat nanti. Nah, selanjutnya itu adalah tahapan perjalanan roh. Menelusuri alur kehidupan setelah kematian. Apa saja sih perjalanan kita setelah kematian itu? Mari kita simak. Yang pertama itu ada alam barzah atau alam kubur. Alam barzah adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Di sini manusia akan mendapatkan yang pertama itu adalah fitnah kubur. Pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir, nikmat atau siksa kubur tergantung pada iman dan amal selama di dunia. Jadi, di alam barzah ini teman-teman tidak ada yang bisa menolong kita. Mau orang tua, mau istri kita, mau anak kita, mau adik-adik kita tidak bisa. Karena di sini adalah kita benar-benar sendirian. Apa arti barzah? Dinding kokoh yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Yang bisa masuk itu adalah hanya malaikat mungkar nangkir yang akan menanyai kita pertanyaan, yaitu adalah fitnah kubur, ataupun nanti kita akan mendapatkan nikmat maupun siksa kubur itu sendiri. Jadi persiapkanlah diri teman-teman. Pintu gerbang akhirat pertama kita itu adalah alam barzah atau alam kubur. Nah, setelah kita di alam kubur, maka kita akan menemui yang namanya Yamaul Ba'ats, yaitu adalah hari kebangkitan. Hari di mana seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya setelah tiupan sangkakala kedua. Jadi sangkakala pertama yang kemarin kita bahas di minggu sebelumnya, yaitu adalah kehancuran di muka bumi yang insya Allah tidak dirasakan oleh umat muslim. Yang kedua itu adalah Yamaul Ba'ats atau hari kebangkitan yang dimana sangkakala ditiupkan kembali atas perintah Allah SWT untuk membangkitkan manusia-manusia setelah kematiannya. Dan itu adalah seperti tanaman. Manusia tumbuh kembali dari tulang ekor mereka seperti benih yang disiram air hujan. Dan yang pasti kondisi fisiknya manusia dibangkitkan sesuai dengan niat dan amal terakhir mereka di dunia. Jadi kalau kita beramal soleh berarti bentuk fisik kita baik. Jika kita tidak beramal soleh atau dan amalnya dikit, maka itu tergantung fisik kita nanti teman-teman. Jadi fisik kita itu tergantung oleh amal soleh dan iman kita. Walau bisawab. Nah, setelah Yamaud Ba'ats atau hari kebangkitan, maka kita akan dikumpulkan di padang mahsyar teman-teman. Tempat perkumpulan jiwa. Padang luas yang sangat luas di mana matahari didekatkan hanya sejauh 1 mil atau 1 jengkal. Manusia berkumpul dalam keadaan cemas
menunggu giliran perhitungan hanya ada satu perlindungan, yaitu adalah ars Allah. Siapa yang mendapat naungan? Remaja yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Jadi teman-teman, di semasa apa maksud dari remaja tumbuh dalam ibadah kepada Allah? Di mana di era sekarang anak remaja, anak-anak muda, bujang gadis semua itu adalah anak-anak yang sudah bergaul, yang punya teknologi tinggi. Tetapi mereka bisa menjaga keimanannya tetap di jalan Allah, itu adalah salah satu yang dapat perlindungan dari aras Allah. Maka dia tidak cemas, maka dia tidak panas, maka dia tepat di bawah aras Allah atau di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi ini salah satu bentuk dari reminder diri kita bahwasannya bukti nyata akhirat itu nyata, bukan hanya sekedar dongeng belaka, teman-teman. Yang keempat adalah Yama'ul Hisab atau CCTV ilahi. Nah, jadi di sini kita akan dihisab, teman-teman. Dari awal kita lahir sampai kita meninggal, apa saja yang kita perbuatkan selama hidup di dunia. Itu adalah CCTV ilahi. CCTV yang tak pernah padam. Setiap detik hidup kita dicatat oleh malaikat rakib dan atid. Di hari ini, mulut dikunci, tangan dan kaki bersaksi, semua aib yang tersembunyi akan diperlihatkan. Audit besar-besaran terhadap harta, waktu, dan ilmu. Dan akuntabilitasnya 100% akurat, teman-teman. Selanjutnya ada Yama'ul Mizan atau timbangan. Nah, timbangan amal yang sangat teliti, sekecil biji sawi pun akan dihitung. Amal soleh kalau dia berat, dosa atau sia-sia dia ringan, hasil akhir keberuntungan besar. Jadi semuanya tergantung amal dan iman kita, teman-teman, di alam akhirat nanti. Jadi nggak ada pertolongan dari orang tua, adik, kakak maupun semuanya itu nggak ada, teman-teman. Jadi harus berjuang daripada diri sendiri. Yang keenam adalah asyirat atau jembatan. Nah, asyiratnya adalah jembatan Shiratal Mustaqim yang dimana nanti akan menjadi penentu untuk orang-orang muslim. Jadi orang-orang kafir, orang-orang non itu semuanya sudah dimasukkan ke dalam neraka, atau ini hanya tinggal lagi seleksi antara hanya orang-orang muslim saja, antara Islam atau muslim, teman-teman. Jadi disinilah tantangan kita. Kalau dia terjatuh berarti dia harus disucikan dulu. Kalau dia berhasil, alhamdulillah. Ada juga yang datang terseok-seok, ada juga yang penuh dengan hambatan, ada juga yang berjalan seperti burung, ada juga yang berjalan seperti petir, seperti kuda, dan semuanya, teman-teman. Jadi semuanya adalah di asyirat atau jembatan itu sendiri. Dan yang pastinya adalah terminal akhir. Nah, ini teman-teman, ini bisa jadi kita bisa masuk ke surga al-jannah atau masuk ke neraka an-nar. Jadi ada dua pilihan. Setelah kita melewati Shiratal Mustaqim tadi, ada dua pilihan, kita masuk surga atau kita masuk ke neraka, teman-teman, untuk pensucian. Dan yang pastinya dalam kutipan hari ini, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi, teman-teman. Ini sebagai reminder diri saya sendiri maupun teman-teman. Jadi untuk pengingat lah untuk kita sendiri ya, teman-teman. Dan yang pastinya checklist bekal pulang ini. Sholat waktu apakah sudah? Checklist. Berbakti pada orang tua? Checklist. Kejujuran? Checklist. Amal jariah. Ini adalah investasi pahala yang sangat mengalir, teman-teman. Jangan pernah tinggalkan sholat maupun berbakti pada orang tua atau kejujuran dimanapun kita berada. Dan yang pastinya amal jahiriyah yang akan menanti kita. Nah, jika ada pertanyaan boleh diskusikan di kolom grup WA maupun Japri saya atau di WA. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika saya ada salah kata, kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman. See you.